البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25. Naam. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-26 dari surat Ali Imran juz yang ketiga. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Yaitu ayat yang ke-26 ini menjelaskan tentang kekuasaan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja-raja yang ada di dunia, semua penguasa, pemimpin yang ada di dunia ini masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun penguasa, sebesar apapun kekuasaannya, dan selebar apapun daerah yang dia kuasai, semuanya masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak layak dan tidak sombong, atau tidak layak untuk sombong dan tidak pantas untuk berbangga terhadap kekuasaan yang dia miliki. Karena nanti di hari kiamat semua orang-orang ditantang, semua penguasa ditantang. Siapa yang memiliki atau siapa yang menjadi raja, pemimpin yang mutlak pada hari ini, pada hari kiamat, semuanya terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Semuanya terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Qul limanil mulkul yaum. Katakanlah kepada mereka, atau katakanlah, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan yang mutlak pada hari ini? Kemudian mereka semuanya terdiam, tidak ada satupun yang menjawab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, zat yang maha tunggal dan zat yang maha penguasa, atau zat yang maha kuasa. Karena kekuasaan yang mutlak, ikhwani fillah, azzani wa azakumullah, hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Perhatikan. Katakanlah wahai Nabi, dalam keadaan kau menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, zat yang memiliki seluruh kekuasaan, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, yang mana engkau adalah zat yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau adalah zat yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha', dan engkau adalah zat yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau adalah zat yang merendahkan, yang bisa menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya berada di tanganmu seluruh kebaikan, atau hanya berada di tangan engkau ya Allah seluruh kebaikan.
innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tidak ada satupun yang lebih luas kekuasaannya melainkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, dan zat yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhan nabiyyu mutawajjihan ila rabbika bid-du'a. Katakanlah wahai nabi, dalam keadaan engkau menghadapkan dirimu kepada Rabbmu dengan doa, ya man lakal mulk kulluhu, wahai zat yang hanya berada di tangan engkau kekuasaan seluruhnya, antal ladzi tamnahul mulka wal mala wa tamkina fil ardi man tasha'u min khalqik. Engkaulah zat yang memberikan karunia berupa kekuasaan dan harta dan kemapanan di dalam memimpin di muka bumi ini bagi siapapun yang engkau kehendaki dari kalangan makhlukmu. Jadi semuanya para penguasa, jika Allah Ta'ala mencabut kekuasaannya dalam sekejap mampu. Walaupun istilahnya berkuasanya hanya beberapa saat saja atau hanya beberapa hari saja. Karena kekuasaannya mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa taslubul mulka mimman tasha, dan engkau adalah zat yang menghilangkan. Taslub maknanya adalah tanfi. Itu zat yang barakallahu fikum menghilangkan, karena sifat salbiyah sifat manfiyah itu. Jadi wa taslubul mulka mimman tasha, dan engkau adalah zat yang menghilangkan kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Wa tahabul izzatu fid dunya wal akhirah man tasha, dan engkau adalah zat yang memberikan karunia, kemuliaan di dunia dan akhirat kepada siapapun yang kau kehendaki. Wa taj'aludz dzillah 'ala man tasha, dan engkau adalah zat yang menjadikan kerendahan kepada siapapun atau kehinaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, hanya berada di tanganmu seluruh kebaikan. Perhatikan barakallahu fikum, jangan toleh-toleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan dan juga kekokohan di dalam berkuasa kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala adalah zat yang akan bisa mencabut kekuasaan yang dipegang oleh hamba atau dipegang oleh makhluk-makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat masyiah, yaitu kehendak, dalam artian menghendaki apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum, innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau sendirian, semata-mata engkau sendirian mampu terhadap segala sesuatu. Maksudnya hanya engkaulah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Adapun kemampuan Allah Subhanahu wa taala disebutkan para ulama tentunya karena di sana disebutkan apakah Allah Ta'ala mampu dengan perkara-perkara yang mustahil terwujudkan, seperti Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya, Allah Subhanahu wa taala membuat Allah lagi misalkan. Apakah itu termasuk perkara yang Allah Ta'ala mampu atau tidak? Itu semuanya adalah sumbernya dari ilmu kalam, ilmu filsafat yang tidak perlu kita pelajari dan tidak perlu kita pertanyakan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinatil wujud, yang mungkin wujudnya. Paham ya? Adapun Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya enggak akan terwujudkan. Itu termasuk bab mustahilat, bab yang mustahil, tidak akan terwujudkan, dan tidak akan pernah Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan di muka bumi ini, di dunia ini dua ilah, niscaya apa yang terjadi? Akan hancur, rusak. La fasadata, akan rusak langit dan bumi ini. Kalau seandainya ada dua ilah, karena saling rebutan. Yang ini ingin berkuasa, yang ini ingin berkuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada kita semuanya bahwasanya pencipta dan penguasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya ditakdirkan ada dua ilah, hancur semuanya. Perhatikan barakallahu fikum seperti itu.
Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Wa fil ayati isbatun li sifatil yad lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi subhanahu. Naam. Di dalam ayat ini ada pendalilan penetapan terhadap sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan na'am barakallahu fikum yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang menyerupai makhluknya. Semua nama-nama atau semua sifat yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya, wa huwas samiul basir, dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Oleh karena itu, keserupaan ditinjau dari sisi nama mungkin, tapi dari sisi hakikatnya tidak ada. Sekarang antum kita punya tangan tidak? Punya tangan. Allah Subhanahu wa taala juga punya tangan. Sama enggak nama-nama atau dari sisi nama tangan sama enggak namanya? Sama. Nah, barakallahu fikum, tapi tidak mengharuskan zat dan hakikatnya sama. Karena kaidahnya sudah kita lewati dalam masalah asma sifat, kaidah yang sangat penting apa itu? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat. Kita juga melihat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar. Kita juga mendengar. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, kita juga punya tangan. Allah taala turun. Nah, kita juga turun. Paham ya? Cuman nama-nama itu semuanya sama kalau dilihat dari zat namanya. Sama-sama nama maksudnya ya. Turun, turun. Tangan, tangan. Melihat, melihat, sama enggak? Tapi zat dan hakikatnya itu berbeda. Jadi apa kesimpulannya? Sama. Dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Apa kaidahnya, Hasan? Naam, ahsan. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaqu fi dzawati wal haqa'iq. Ini penting banget itu ya. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun kita punya tangan, walaupun kita mendengar, melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mendengar, melihat, hakikatnya beda. Penglihatan kita terbatas. Antum melihat yang di depan saja. Antum tahu enggak yang di belakang antum kira-kira? Sekarang ini tahu enggak antum? Enggak tahu. Karena penglihatan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Penglihatannya meliputi segala sesuatu. Paham ya? Dalam satu waktu saja Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kesempurnaan. Nah, barakallahu fikum, ihatah, yaitu peliputan. Allah taala meliputi segala sesuatu dalam sekejap, tahu semuanya, yang bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau kita tidak. Kita misalkan tahu yang depannya saja. Sekarang melihat ke depan. Mungkin anak enggak tahu yang di belakang sini. Kecuali harus melihat lagi. Itulah keterbatasan apa? Penglihatan manusia. Pendengaran manusia juga sama. Pendengaran manusia terbatas dengan sesuatu yang didengar di sekelilingnya saja. Paham ya? Sesuatu yang bisik-bisik aja terkadang kita tidak mendengar. Paham ya? Apalagi sesuatu yang jauh sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya meliputi segala sesuatu. Paham ya? Yang bisik-bisik Allah taala juga mendengarkan, yang keras suaranya juga mendengarkan, yang belum terucapkan saja, yang masih terpetik pada benak manusia Allah taala juga mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Kuasa dan zat yang meliputi segala sesuatu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya Allah taala memiliki apa? Memiliki tangan. Tangannya Allah taala berapa? Wallahu alam. Boleh atau mengatakan wallahu alam kalau enggak tahu ya. Tapi posisi kalau disebutkan dalam dalil ya kita sebutkan. Nah, tapi kalau posisi antum karena belum tahu ya enggak masalah, wallahu alam. Tangannya Allah taala berapa? 2. Namanya. Nah, ketika orang-orang Yahud mengatakan apa? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah taala terbelenggu katanya. Orang Yahud. Mulutnya lancang orang Yahud itu, paham ya? Mulutnya lancang, ngomongnya sembarangan, berani. Nah, barakallahu fikum, menuduh Allah taala tangannya terbelenggu. Kurang ajar enggak? Nah, orang Yahud, yadullahi maghlulah. Nah, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tangan-tangan mereka itu yang terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu gitu ya. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan apa?
yang disebabkan apa yang mereka ucapkan. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Kemudian berikutnya apa? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu dibentangkan, memberikan rezeki bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, "Na barakallahu fikum kilta yadir rahman yaminun." Kedua tangan Allah Ta'ala adalah kanan. Enggak perlu dibayangkan, enggak perlu dipikirkan panjang lebar, yakini saja. Nah, kedua tangan Allah Ta'ala adalah kanan, tanzihun dalam rangka mensucikan na barakallahu fikum yang sifat kiri. Karena biasanya sifat kiri identiknya untuk sesuatu yang kotor atau yang semisalnya. Yang jelas kita yakini Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Enggak perlu kita bayangkan bagaimana bentuknya. Itu nanti khawatir kalau masuk dalam apa? Tasbih ujung-ujungnya. Paham ya? Atau tamsil, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jangan-jangan tangannya sama seperti tangan kita. Nah, ujung-ujungnya menyerupakan. Kalau sudah menyerupakan, ujung-ujungnya apa? Kalau gitu enggak usah ajalah. Allah Ta'ala enggak punya tangan. Lah kenapa? Karena kalau kita katakan Allah Ta'ala punya tangan serupa dengan kita, ujung-ujungnya ke situ. Jadi pertama kali tamsil dulu, menyerupakan dulu, setelah menyerupakan baru ta'til, menghilangkan, menolak. Paham itu ya? Jadi haula al-mumassilun fil haqiqah mu'attilun. Jadi mereka orang-orang mumassilun yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, pada hakikatnya mereka juga mu'attilun. Ujung-ujungnya nanti mentaktil. Kalau gitu Allah Ta'ala enggak punya sifat. Nah, kenapa? Kalau Allah Ta'ala punya sifat seperti kita katanya. Nah, ini pemikiran yang sesat. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama dan punya sifat. Dan sifat Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya. Paham maksudnya ya? Jangan sampai terpetik pada benak kita. Dan orang-orang mu'attilun, orang-orang yang menolak asma wa sifat, itu semula sebelum menolak mentamsil terlebih dahulu. Paham ya? Oleh karena itu para ulama menyebutkan kullu mu'attilin mumassilun, na'am, wa kullu mumassilin mu'attilun. Paham ya? Dibolak-balik sama aja. Setiap mu'attil pasti mumassil. Setiap orang yang menolak nama dan sifat Allah Ta'ala, dia mumassil karena sebelumnya menyerupakan dulu. Karena menyerupakan akhirnya menolak gitu loh. Paham ya? Dan setiap orang yang menyerupakan, dia juga mu'attil karena dia awal mulanya menyerupakan, ujung-ujungnya menghilangkan. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Keliru enggak ini? Keliru. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Berapa tangannya tadi? Dua. Harus kita yakini seperti itu. Maksudnya ya, jangan sampai kita keliru di dalam memahami masalah asma wa sifat karena berbahaya sekali. Di sana ada nama, ada sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama atau sifat? Nama, jangan keliru. Ungkapan keliru aja sudah keliru. Paham ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, keliru. Yang benar adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim nama. Di dalam Ar-Rahman terkandung sifat, caranya gitu. Di dalam Ar-Rahim terkandung sifat. Karena setiap nama pasti ada di dalamnya sifat. Dan tidak setiap sifat ada nama. Paham belum? Enggak sembarangan ini ya. Nah, setiap nama pasti di dalamnya ada sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai dengan Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Memiliki sifat apa? Kehidupan, hayatun. Mesti itu ya. Allah Ta'ala adalah zat yang Al-Muhyi, yang menghidupkan. Memiliki sifat apa? Al-Ihya, menghidupkan. Paham itu ya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, na barakallahu fikum, memiliki nama Al-Mumit. Al-Mumitu, yaitu zat yang mematikan, yang bisa membikin hamba itu mati. Nah, memiliki sifat apa? Al-Imatah, memwafatkan, mematikan. Paham itu ya? Jadi setiap nama ada sifat. Paham ya? Nam kullu ismin yu'khad minhu sifatun wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Karena itu kaidahnya ya. Setiap nama pasti diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Ini kaidah penting. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan nuzul, turun. Turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia. Paham ya? Nah, turun bahasa Arabnya apa? Nuzulun. Ini sifat. Apakah di dalam sifat itu ada nama nazil? Tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam menetapkan nama itu ada tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak sembarangan. Enggak boleh kita Allah Ta'ala itu namanya nazil, enggak boleh. Walaupun secara bahasa Arab memang nazil itu yang turun. Kecuali kalau kita ada ikatan lagi. Nazil min babil ikhbar, pengkabaran, baru boleh. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membikin makar dan Allah Ta'ala pun juga membikin makar untuk mereka. Paham ya?
Naam, Allah Ta'ala barakallahu fikum hafizakumullah. Al-makr, paham ya? Membikin makar. Naam, ini semula Allah Subhanahu wa taala kenapa membikin makar untuk mereka? Mereka membikin ulah terlebih dahulu. Mereka bikin makar terlebih dahulu, Allah telah balas dengan makar yang sebaik-baik makar. Nah, ini enggak boleh kita katakan berarti Allah Ta'ala punya nama namanya makir. Nah, suka membikin makar. Itu hati-hati ya, jangan. Tapi apa? Tapi ada diperbolehkan kalau dikasih lafaz muqabalah. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-makr min babil muqabalah. Harus ada lafaz muqabalah itu. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat membikin makar dalam rangka membalasi. Membalasi orang yang bikin makar, keadilan enggak? Keadilan. Tapi kalau semula bikin makar langsung kan enggak mungkin. Allah Ta'ala bikin makar untuk mereka karena mereka bikin ulah terlebih dahulu. Allah Ta'ala membikin atau menipu mereka karena mereka menipu terlebih dahulu. Seperti itu. Namanya sifatul muqabalah, nanti akan kita lewati. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, kekuasaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan enggak, Muhammad? Berapa? 2. Naam. Paham ya? Enggak perlu kita bayangkan, kita yakini, kita imani Allah Ta'ala memiliki 2 tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita ambil satu lagi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Artinya, dan engkau adalah zat yang telah tuliju dari kata aulaja yuliju, memasukkan. Nah, engkau adalah zat yang telah memasukkan malam di dalam siang, maksudnya nanti begitu datang malam hilang siang. Paham ya? Siang semula ada, kemudian datang malam hilang siang. Datang siang hilang malam, itu maksudnya. Naam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail, dan engkau adalah zat yang memasukkan siang di dalam malam. Maksudnya itu zat yang mengatur. Nah, barakallahu fikum, siang dan malam dengan silih berganti, tidak pernah bertabrakan. Maksudnya ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur siang dan malam secara silih berganti yang tidak pernah bertabrakan. Datang siang hilang malam, datang malam hilang siang, enggak pernah antum lihat tabrakan. Begitu datang siang langsung tabrakan dengan malam gitu, separuh siang separuh malam. Paham ya? Nah, dalam sekejap dan dalam satu waktu dan di negara satu, misalkan kita misalkan. Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau berbeda tempat. Paham ya? Mungkin saja beda tempat. Tapi kalau dalam satu tempat seperti ini kita saksikan langsung, yang separuh malam, separuh siang, itu enggak mungkin. Paham ya? Nah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Nah, memang Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur semua itu tadi. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau adalah zat yang mengeluarkan kehidupan dari sesuatu yang mati. Nah, wa tukhrijul hayya wa tukhrijul mayyit minal, wa tukhriju, barakallahu fikum al mayyit minal hayy, dan engkau adalah zat yang mengeluarkan kematian dari sesuatu yang hidup. Nah, di tafsirnya nanti akan disebutkan barakallahu fikum, seperti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari sesuatu yang biji-bijian. Biji-bijian awal mula mati enggak? Ayo biji jagung, biji kacang, mati enggak itu kalau antum melihat ketika sebelum ditanam? Mati, tapi ketika antum tanam, tumbuhlah dari biji-bijian itu sesuatu yang hidup. Paham ya? Pohon jagung, pohon kacang misalkan. Apa maksudnya ya? Kemudian berikutnya, dan engkau adalah zat yang mengeluarkan sesuatu yang hidup atau sesuatu yang barakallahu fikum mati dari yang hidup. Itu apa contohnya? Contohnya seperti mengeluarkan telur dari ayam. Antum tahu ayam enggak antum, Muhammad? Tahu ayam enggak? Nah, ayam itu kan hidup. Paham ya? Nah, tapi barakallahu fikum hidupnya kan setelah keluar dari telur. Semua telur kelihatannya mati. Posisinya dalam keadaan barakallahu fikum secara surahnya enggak hidup itu ya, telur. Paham ya? Tapi keluar dari telur setelah menetas, keluar apa? Anak ayam. Paham ya? Anak ayam dulu masih kecil. Paham ya? Baru besar jadi ayam. Paham ya? Ayam pun ada 2, ayam jantan, ayam betina. Kalau ayam jantan bahasa Arabnya, kalau ayam betina paham itu ya? Nah, seperti itu yang jelas. Nah, barakallahu fikum, penafsiran daripada
firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, nanti dalam tafsirannya seperti mengeluarkan telur dari dari ayam tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat nanti. Karena ayam bertelur, ayam kan hidup, mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Telur, paham ya? Jadi yang situ berarti mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Nah, para ulama juga menafsirkan mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, telur mengeluarkan ayam gitu, paham ya? Itu juga ada yang menafsirkan seperti itu untuk yang sebelumnya tadi itu, paham ya? Nah, cuman di sini disebutkan seperti contohnya ini adalah biji-bijian, tidak masalah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau ada zat yang memberikan rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa dihitung-hitung. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya sejak kita lahir, sejak kita masih berada di kandung ibu kita. Paham ya? Di kandungan ibu kita. Na'am barakallahu fikum, sampai kita dilahirkan, sampai kita sekarang besar seperti ini, kita kira bisa menghitung enggak kita? Bisa menghitung enggak rezekinya berapa? Enggak bisa. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Paham ya? Nah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Kita semuanya tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala, niscaya kita atau kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sangat luar biasa. Ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, ketika berumur berapa bulan? Mulai kapan dicatat rezekinya, ajalnya, dia akan sengsara nanti atau akan bahagia? Sekitar 4 bulan barakallahu fikum. Ditulis di situ, rezekinya si fulan ini. Tercatat semuanya. Rapi, tersusun, tercatat dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah taala perintahkan malaikat untuk mengambil dan mencuplik dari Lauhul Mahfuz, dituliskan kepada janin tersebut. Untuk hakikatnya wallahu alam, yang jelas catatan ketetapan takdir maksudnya. Maksudnya ya, itu pun catatan apa? Tidak terlepas dari Lauhul Mahfuz. Karena semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Dengan jarak berapa tahun Abdurrahman? 50.000 tahun. Ahsan, 50.000 tahun. Jadi Allah taala sudah menetapkan semuanya. Paham ya? Takdir-takdir makhluk ini sampai hari kiamat nanti sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 apa? 50.000 tahun. Paham ya? 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum, dihafal itu ya, Dir? Berapa tahun tadi, Dir? 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sudah tercatat semuanya. Paham ya? Rezekinya untuk si fulan ini, si alan ini, fulanah ini, alanah ini, semua tercatat semuanya. Oleh karena itu jangan khawatir, paham ya? Enggak perlu ijazah, enggak perlu. Paham ya? Stempel itu enggak perlu, barakallahu fikum. Kemudian harus apa, barakallahu fikum, ada juga benak pikiran nanti kalau enggak ada ijazah enggak bisa kerja. Siapa yang bilang? Paham ya? Banyak sekarang kerjaan-kerjaan yang tanpa ijazah itu banyak. Jualan tahu, jualan tempe. Paham ya? Kerja tukang bangunan enggak perlu ijazah. Ya Pak Nanang ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu enggak perlu antum barakallahu fikum sibuk-sibuk sekolah umum kemudian mengharapkan ijazah untuk kerja. Enggak perlu. Allahu musta'an. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ijazah yang diperbolehkan yang masyhur dari kalangan ahlul ilm dan ahlul hadis adalah ijazah periwayatan. Ijazah apa? Periwayatan. Misalkan antum belajar sama ana misalkan. Kemudian setelah selesai kitabnya itu misalkan ana yang ngarang. Kemudian ana ajarkan, kalian selesai semuanya. Antum minta izin agar diberikan ijazah untuk mengajarkan kitab tersebut. Akhirnya ana tulis sebuah kertas, ajaztu, aku berikan ijazah kepada si fulan untuk mengajarkan kitab kami yang berjudul ini ila akhirnya. Nah, itu ijazah namanya. Baru boleh. Ijazah periwayatan juga ada. Periwayatan hadis, ijazah juga barakallahu fikum qiraatul Quran, itu enggak masalah. Tapi kalau ijazah yang antum saksikan di sekolah-sekolah umum itu enggak seperti itu. Paham ya? Barakallahu fikum, satu kertas, fotonya, nilainya matematika, IPS atau apa? Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatul afiyah. Yang jelas ini sekedar cuplikan mengenai rezeki semua sudah tercatat. Tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sejak kapan? Sejak kapan?
Nah, tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sejak kapan? Nah, Hasan, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kalau di dalam perut ibu, nah ketika 4 bulan tersebut. Nah, wa yuktaba barakallahu fikum fayu'mar nah bikatbi rizqihi wa ajalihi. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Maksudnya dia huwa sa'idun am syaqiyyun. Ditulis semuanya sudah. Paham ya? Enggak usah khawatir barakallahu fikum. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan apa saja yang dijanjikan untuk kalian. Semuanya, hewan-hewan, binatang, rumput-rumputan, pepohonan, semuanya ada rezekinya enggak? Semuanya dapat rezeki enggak? Semuanya dapat rezeki atau enggak, Dir? Semuanya dapat rezeki enggak, Muhammad? Pohon, hewan, rumput-rumputan, manusia, semuanya dapat rezeki enggak? Semuanya dapat rezeki enggak? Dapat, semuanya dapat. Semuanya dapat, barakallahu fikum, karena Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu yang hidup di muka bumi ini, baik yang melata atau yang hidup, intinya manusia atau yang semisalnya, melainkan rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya dikit lagi. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa min dalaili qudratika annaka tudkhilul laila fin nahar, dan termasuk bukti kemampuan Engkau ya Allah, Engkau memasukkan malam di dalam siang. Wa tudkhilun nahar fil lail, dan Engkau memasukkan siang di dalam malam. Maksudnya itu mendatangkan siang dan hilang malam. Paham ya? Kemudian mendatangkan malam, hilang siang, itu maknanya memasukkan. Begitu masuk malam hilang siang, begitu masuk siang hilang malam. Paham maksudnya itu ya? Naam. Fayatulu hadza wa yaksur hadzak. Terkadang yang ini panjang, yang itu barakallahu fikum, perhatikan, terkadang yang ini panjang, yang itu pendek. Maksudnya terkadang malamnya itu panjang, siangnya pendek. Antum rasakan. Coba, kalau musim dingin biasanya yang panjang apanya? Yang antum rasakan? Malamnya. Di Yaman juga seperti itu. Jadi musim dingin kadang malamnya panjang sekali rasanya itu. Terkadang juga yang panjang itu siangnya, bisa juga. Malam pendek sekali rasanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau puasa Ramadan, yang antum merasakan yang panjang malamnya atau siangnya? Siangnya kan? Karena pengen cepat buka kan? Allah Ustaz. Bukan ya? Ya rasanya seperti itu. Memang Allah Taala takdirkan terkadang yang panjang siangnya, yang panjang malamnya. Itu harus kita yakini barakallahu fikum. Naam. Fayatulu hadza wa yaksuru hadza wa yaksur dzak. Maksudnya terkadang yang ini panjang, yang itu barakallahu fikum pendek. Wa tukhrijul hayya minal mayyit alladzi la hayata fi. Perhatikan, dan Engkau adalah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ka ikhrajil zar'i minal habbi. Nah, bukan minal hubbi ya, minal habbi. Artinya Allah. Seperti Engkau seperti mengeluarkan zar'. Zar' itu tumbuh-tumbuhan, minal hab, dari biji-bijian. Biji-bijian sekarang antum perhatikan, biji sawo, tahu sawo antum? Biji sawo itu kan bendanya mati atau hidup itu? Semula. Bahasa Jawanya kecik, bahasa Jawanya. Biji sawo yang warna hitam itu loh. Kalau antum taruh di atas bangku itu, hidup atau mati? Bijinya itu. Hidup atau mati? Hidup atau mati? Bijinya itu hidup atau mati? Enggak apa? Enggak hidup, enggak mati? Enggak. Mati berarti kan? Mati. Tapi itu nanti ketika antum tanam, nah itulah yang syahidnya di situ. Ketika ditanam, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hidup. Paham itu maksudnya itu ya? Nanti permisalkan seperti apa? Seperti zat yang mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Jadi biji-bijian yang mati tadi itu tanam, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Dan juga sebaliknya kita lihat, wal mu'min al kafir, ini juga dikiaskan sangat bagus sekali. Nah, ya, yaitu seperti mengeluarkan orang mukmin dari apa? Dari orang kafir. Orang kafir ibaratkan mati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian orang mukmin apa? Hidup. Hidup hatinya maksudnya. Paham ya? Maksudnya hidup hatinya. Orang kafir mati hatinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat
Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan Engkau adalah zat yang mengeluarkan kematian dari sesuatu yang hidup. Perhatikan baik-baik. Nanti tak tanya nih ya. Zat yang mengeluarkan kematian dari sesuatu yang hidup. Ka ikhrajil bayd minad dujaj. Barakallahu fikum, seperti apa? Dujaj atau dujaj? Dujaj ya. Barakallahu fikum. Jamak tidak jajah itu ya. Ayo. Kita lihat. Seperti apa? Seperti mengeluarkan telur dari ayam apa? Ayam betina. Nah, karena ayam jantan bertelur enggak? Ndir, pernah lihat? Ayam jantan bertelur enggak? Ayam jantan bertelur enggak antum? Ayam jantan bertelur enggak? Bertelur kan? Allah musta'an. Bertelur enggak, Pak Mehan? Enggak. Berkokok. Ayam jantan berkokok, kalau bertelur tidak. Jangan keliru ya. Yang suara yang keluar itu bukan bertelur, berkokok. Ayam jantan berkokok. Kalau ayam betina bertelur. Ini dipermisalkan seperti apa? Keluarnya telur dari ayam betina tadi itu. Ayamnya hidup enggak ayamnya? Keluarlah telur, sesuatu yang mati. Walaupun sesuatu yang mati itu nanti kalau ketika menetas keluarlah sesuatu yang hidup. Itu loh, itu dipermisalkan untuk yang sebelumnya itu juga para ulama mempermisalkan satu contoh untuk dua kejadian tadi itu. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kalau telur itu kan sesuatu yang mati. Ketika menetas keluarlah kehidupan. Maksudnya ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Wa tarzuqu man tasya'u min khalqika bi ghairi hisabin, dan Engkau adalah zat yang memberikan rezeki kepada siapa pun yang Kau kehendaki dari kalangan makhlukmu tanpa dihitung-hitung. Rezeki yang kita rasakan barakallahu fikum itu semuanya bisa dikatakan kita enggak bisa menghitungnya. Rezeki itu apa sih rezeki itu? Rezeki memiliki dua makna, diperhatikan baik-baik. Rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya khusus. Jadi rezeki secara global terbagi menjadi dua, ar-rizqu al-'am, ar-rizqu al-khas. Rezeki yang umum, rezeki yang khusus. Seperti ini, kalau misalkan enggak mampu menghafal ditulis ya. Rezeki ada dua, rezeki yang umum, rezeki yang khusus. Rezeki yang umum ada sesuatu yang bisa membuat orang itu tegak badannya. Maksudnya sesuatu yang bikin orang itu hidup, seperti makan, minum, pakaian atau yang semisalnya. Maksudnya itu kehidupan sehari-hari. Paham ya? Barakallahu fikum, yang paling inti adalah makan dan minum tadi. Itu rezeki secara umum. Orang kafir dapat enggak rezeki? Mati semua. Rezeki ada dua makna, dua jenis. Rezeki yang umum, rezeki yang khusus. Rezeki yang umum itu maknanya adalah semua yang membuat orang itu hidup atau tegak badannya, seperti makanan, minuman. Orang kafir dapat enggak makanan, minuman? Dapat rezeki yang makna umum. Maksudnya ya? Yang kedua, rizqu al-khas, ar-rizqu al-khas, rezeki yang maknanya khusus. Ini rezeki yang berupa keimanan. Rezeki yang berupa apa? Keimanan ini tidak dimiliki dan tidak didapatkan kecuali orang-orang muslim dan orang yang beriman saja. Orang kafir enggak dapat. Maksudnya ya? Rezeki yang paling kita harapkan terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah bagaimana kita diwafatkan di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, istiqamah di atas Al-Qur'an was Sunnah. Jadi kalau antum minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jangan bayangannya ketika minta rezeki itu uang, jangan. Biasanya orang kan yang dianggap rezeki uang aja biasanya. Biasanya ya, itu keliru. Itu hanya di antara. Di antara rezeki adalah apa? Uang, di antaranya saja. Perhatikan. Paham ya? Tapi ada juga yang lainnya. Ada juga yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita minta rezeki secara globalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, itu terutama barakallahu fikum bisa mencakup semuanya. Paham ya? Rezeki yang sifatnya hissi, rezeki yang sifatnya apa? Maknawi. Rezeki yang hissi ya makanan, minuman, uang dan misalnya. Rezeki yang maknawi seperti keimanan, keistiqomahan di atas Al-Qur'an was sunnah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.